Rasa duka keluarga tak terbendung saat jenazah siswa STIP Putu Satria Ananta Rastika tiba di RSUD Kelungkung. Di rumah duka Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kelungkung, Bali, karangan bunga duka cita berjejer di rumah orang tua korban. Orang tua Putu Satria bercerita bahwa keinginan bersekolah di Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan cita-cita korban sejak dulu. Terus baru ditelepon dari suruh jemput istri, karena istri nggak bisa berdaya dengan nggak berdaya ajak pulang. Nah, istri yang ngasih tahu saya kabar itu anak meninggal. Iya, Pak, kalau pokoknya anaknya baik. Ya. Menurut teman-teman juga ngapain baik, suka berorganisasi lah. Iya. Terus memilih sekolah tinggi PTIP ini kemudian gimana? Oh, dari kemauannya dia. Iya. Dia ingin sekolah di kedinasan. Keinginan Putu untuk bersekolah di STIP sebenarnya sudah pernah ditentang keluarga. Namun tekad yang kuat membuat keluarga mengizinkannya masuk sekolah kedinasan. Beliau bilang sama saya, Pak Man, mau ikut sekolah kedinasan STIP. Saya bilang, Rio, di STIP itu 2017 itu terjadi pembunuhan. Dan begitu sadis. Saya nggak mau kamu jadi korban. Dia bilang, tidak Pak Mang, karena kalau terjadi pembunuhan STIP akan ditutup. Tidak akan lagi ini. Nah, oke, kamu lanjutin, lulus. Saya mohon pada pemerintah, STIP kalau dibubarkan wajar, harus dibubarkan. Kalau bisa, ini tamatannya harus tamat, diganti bajunya, jangan seperti kayak militer. Di tengah rasa kehilangan orang terkasih, keluarga korban berharap mendapat keadilan. Sejauh ini polisi telah menetapkan satu tersangka kasus penganiayaan yakni senior korban yang merupakan mahasiswa tingkat 2 STIP Cilincing. Arogansi senioritas dinilai jadi pendorong tindak penganiayaan terjadi. Tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini yaitu saudara TRS. Ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi. Tahun 2017, ada 6 siswa dianiaya senior di kompleks STIP. 1 siswa tewas dan 5 lainnya harus dirawat di rumah sakit. Lalu tahun 2015 terjadi kasus kekerasan yang sama yang dilakukan di lingkungan sekolah yang mengakibatkan 1 orang tewas. Di tahun sebelumnya 2014, kasus kekerasan senior juga terjadi. Korban tewas setelah dianiaya oleh seniornya di sebuah rumah indekos. Berulangnya kasus kekerasan di sekolah tinggi dinilai pengamat pendidikan Indra Karismiaji ada yang keliru secara fundamental dalam proses pendidikan kedinasan. Dibutuhkan evaluasi agar sistem pendidikan lebih memperhatikan martabat manusia. Yang muncul ini kan selalu yang meninggal. Jangan-jangan banyak kejadian serupa tapi nggak sampai meninggal kan gitu. Ya itu yang dikhawatirkan. Itu kan yang dikhawatirkan. Tertutup gitu ya. Yang tertutup. Tapi ini bisa melihat kalau ada yang keliru secara fundamental dalam kita mendidik atau melaksanakan program-program pendidikan seperti di sekolah kedinasan ini. Kita harus evaluasi lagi lah apakah memang kalau kita mengatakan sistem pendidikan nasional kita harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu ada kemanusiaan, adil dan beradab. Ini bentuk kebiadaban kalau sampai nyawa dari adik kelas sendiri harus hilang. Ya. Kini Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal yang telah bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di STIP Jakarta. Personel pengasuh dan pengawas juga ditambah sekolah pelayaran negeri di bawah naungan Kemenhub itu. Untuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas yang ditempatkan di area sektor pendidikan meliputi area kelas, akses tangga dan lorong, serta area toilet sektor pendidikan, dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik serta perwira pembina taruna
untuk memberikan pendampingan. Saat ini jenazah Putu Satria Ananta sementara dititip di RSUD Kelungkung sambil menunggu upacara pemakaman. Upacara lanjutan pengabenan masih akan dilakukan koordinasi melibatkan tokoh adat. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, sementara itu suasana duka masih menyelimuti keluarga Putu Satria Ananta di Kelungkung, Bali. Lalu bagaimana persiapan ngaben dan juga harapan keluarga dalam kasus ini? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Sinta Pramadewi yang ada di rumah duka korban di Kelungkung, Bali. Sinta, selamat siang. Saat ini jenazah sudah dititipkan di RSUD Kelungkung. Kemudian kapan upacara ngaben akan dilaksanakan dan bagaimana persiapannya? Sinta. Baik, Ian Rahman dan saudara, suasana di rumah duka ini sedari pagi hingga siang ini terus berdatangan para pelayat, baik itu dari sanak keluarga, kemudian dari para sahabat dan juga dari beberapa instansi terkait termasuk dari pihak Kementerian Perhubungan. Saat ini pihak keluarga masih menyambut para pelayat tersebut dan nantinya untuk jenazah korban itu akan dipulangkan dari rumah sakit pada hari Kamis 9 Mei mendatang dan selanjutnya akan dilakukan upacara pengabenan pada 10 atau hari Jumat 10 Mei mendatang. Nantinya pada saat tanggal 10 itu akan dilakukan upacara secara kedinasan dari pihak sekolah, kemudian sebelum nantinya diserahkan kepada pihak adat untuk dilakukan upacara pengabenan. Ian. Pengabenan akan dilakukan pada hari Jumat dan sejumlah persiapan juga terus dilakukan. Lalu di sisi lain, Sinta, ini pihak Kementerian Perhubungan pada hari ini melayat ke keluarga korban. Lalu apa yang disampaikan oleh pihak Kemenhub mengingat sebelumnya paman korban sempat menyampaikan kecewaannya dan meminta agar STIP ini ditutup saja begitu karena kekerasan yang terus berulang. Ya, benar sekali Ian. Hari ini siang tadi itu dari Kementerian Perhubungan, tepatnya dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan hadir melayat ke rumah duka. Di sana pihak keluarga memang menyampaikan beberapa harapan, kemudian kekecewaannya. Salah satunya agar terkait dengan senioritas ini agar dihilangkan di sekolah kedinasan. Dan terkait hal tersebut memang dari pihak kementerian menyampaikan akan segera melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang kembali. Iya. Ya, evaluasi akan segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi melaporkan langsung dari rumah duka korban di Kelungkung, Bali.